Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yaqulul muallif rahimahullah, faslun utawi iki iku fasal. Fi isti'mali alati siwaki kang tetep ing dalem nerangaken gunakaken alat siwak. Pasal yang menjelaskan tentang bersiwak. Wa huwa utawi as-siwak iku min sunanil wudu'i, setengah saking pira-pira kesunahane wudu. Bersiwak merupakan salah satu dari perkara yang disunahkan dalam wudu. Yutlaqu, dan ucapaken apa as-siwaku siwak aidon kelawan maneh ala ma ing atase barang yustaku kang den gawe siwak apa bihi kelawan ma min araken bayane saking kayu arak wa nahwihi lan sepadane arak. As-siwak secara bahasa bisa bermakna alat bersiwak yang terbuat dari kayu arak atau selainnya. Bersiwak secara bahasa juga lughatan bimakna darb, memiliki arti menggosok. Sedangkan as-siwak secara istilah artinya adalah menggunakan kayu arak atau selainnya untuk menggosok gigi. Alat bersiwak yang paling dianjurkan memang terbuat dari kayu arak, tapi boleh dari setiap sesuatu yang suci dan kasar. Bahkan tidak harus dari kayu, seperti ujung lengan baju bisa digunakan ya. Ketika kalian ingin mendirikan sholat dan kalian kelupaan membawa siwak, maka jangan tinggalkan bersiwak. Kalian bisa mendapatkan kesunahan bersiwak dengan menggunakan ujung lengan baju kalian. Bahkan disebutkan juga bahwa kesunahan bersiwak juga didapatkan dengan menggunakan jari yang kasar, tapi bukan jarinya sendiri ya. Bukan jarinya sendiri, jari temannya kalau dia mau misalkan. Wasiwaku utawi siwak iku mustahabun dan sunnahaken fi kulli halin ing dalem sekabehane tingkah. Wala yukrahu lan ora den makruhaken tanzihan kelawan makruh tanzih illa ba'da zawal, kejaba ing dalem sakwise lengsere srengenge lisaimi keduwe wong kang poso. Fardhon iku fardu apa saum, fardhon iku fardu anane saum au naflan utawa sunnah.
Wa tazulu lan ilang apa al karahatu kemakruhan bi ghurubi syamsi kelawan surupe srengenge. Waqtaron Nawawiyu waqtarolan milih sapa an-Nawawiyu Imam Nawawi adamal karahati ing ora onone makruh mutlakon kelawan mutlak. Bersiwak hukumnya sunnah kapanpun dan tidak dimakruhkan kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Hukum makruh itu hilang dengan terbenamnya matahari. Dan Imam Nawawi memilih ketidakmakruhan bersiwak secara mutlak. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah bersiwaknya orang yang sedang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari itu makruh. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Hadits ini zahirnya menunjukkan apa? Istibqa rih famis shaim, ya. Membiarkan bau mulut orang yang berpuasa. Sedangkan bersiwak itu dapat menghilangkan bau mulut, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Kenapa mereka mengatakan hukum kemakruhan itu timbul atau muncul apabila bersiwak setelah tergelincirnya matahari? Karena pada saat inilah, ya, bau mulut orang yang berpuasa muncul, ya. Kalau pada pagi hari jelas tidak, belum muncul, ya. Setelah siang hari karena dia tidak makan, ya, tidak minum, sehingga bau mulut itu akan berubah pada siang hari. Oleh karena itu hukum kemakruhan itu muncul apabila bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Karena zahir hadits ini menunjukkan anjuran bagi orang yang berpuasa untuk membiarkan bau mulutnya. Kemudian sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain seperti Imam Nawawi memilih hukum tidak makruh secara mutlak, baik bagi yang berpuasa atau yang tidak berpuasa, ya. Baik sebelum tergelincirnya matahari atau setelah tergelincirnya matahari, secara mutlak tidak makruh. Kenapa? Karena terdapat hadis yang sabit bahwa Rasulullah SAW pernah bersiwak setelah tergelincirnya matahari saat beliau berpuasa, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersiwak setelah tergelincirnya matahari padahal beliau sedang berpuasa, ya. Jadi dengan dalil ini sebagian ulama seperti Imam Nawawi memilih bahwa bersiwak itu tidak makruh secara mutlak, meskipun bagi orang yang sedang berpuasa dan setelah
tergelincirnya matahari. Wa huwa utawi as-siwak ai siwak tegese siwak fi thalathati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan iku asaddu luweh banget apane istihbaban oleh dan sunnahaken min ghairiha saking sakliyane salah satu mawadhi'. Bersiwak pada 3 tempat itu lebih atau sangat dianjurkan daripada selainnya. Ahaduha utawi salah suwijine salah satu mawadhi' iku inda taghayyuril fami ing dalem nalikane owahe cangkem min azmin saking meneng suwe qila dan ucapaken huwa utawi azm iku sukutun meneng tawilun kang suwe apa sukut waqilan dan ucapaken apa huwa utawi azm iku tarkul akli ninggalaken mangan. Wa inna ma qala lan angin mestine ngendika sapa al musannif wa ghairihi lan sakliyane azm liyas mala supaya yanto mengko apa wa ghairihi taghayyurul fami ing awai cangkem bi ghairi azmin sebab sakliyane meneng suwe ka akli dzirihen koyok mangan barang kang duweni ambu karihen kang dan sengiti apa rih min sumen bayane saking bawang wa basolen lan basol wa ghairihima lan sakliyane sum lan basol. Salah satu dari 3 tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika berubahnya bau mulut yang disebabkan oleh azm atau selainnya. Azm ada yang mengatakan bahwa artinya diam yang lama. Ketika seseorang diam lama, dia akan mendapati bahwa bau mulutnya berubah. Nah, ketika itulah dia sangat dianjurkan untuk bersiwak. Dan ada yang mengatakan bahwa artinya azm itu adalah tidak makan. Ya, ini juga tidak minum, ya, tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pada saat seseorang berpuasa, ya, di siang hari dia akan mendapati bahwa bau mulutnya berubah, ya, karena dia tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu yang lama. Ya. Seandainya dia tidak dalam kondisi berpuasa, ya, maka dia sangat dianjurkan untuk bersiwak. Ya. Namun jika dia dalam kondisi berpuasa, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan makruh dan ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak makruh. Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa ghairihi, ya,
agar mencakup perubahan mulut, perubahan bau mulut disebabkan selain azam. Contohnya seperti makan makanan yang memiliki bau menyengat, ya, yang tidak disukai. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bawang putih, ya. Jadi thum itu artinya adalah bawang putih. Sedangkan basol artinya adalah bawang bombay. Ta'rifun bawang bombay, ya, besar bentuknya, ya, dan bulat, yang atas agak lonjong. Ya, banyak di pasar. Jika kalian ada yang belum tahu, silahkan ke pasar atau ketik saja di internet, nanti akan muncul, ketik basol gitu saja, nanti akan muncul gambar bawang bombay. Atau kalian ketik bawang bombay, nanti akan muncul gambarnya. Dan selain bawang putih dan bawang bombay yang memiliki bau menyengat yang tidak disukai, ya, apabila seseorang, ya, makan makanan yang di situ banyak menggunakan bawang, ya, baik bawang putih atau bawang bombay atau bawang lainnya yang memiliki bau menyengat yang tidak disukai, atau bahkan bukan bawang, ya, maka setelah makan dia sangat dianjurkan untuk bersiwak, ya. Untuk apa? Untuk meringankan bau mulutnya atau bahkan menghilangkan bau mulutnya. Wasani lan utawi kakaping pindho iku indal qiyami ing dalem nalikane tangi, air istiqadhi tegese tangi, minan naumi saking turu. Yang kedua yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bangun tidur, ya. Terdapat di dalam sebuah hadis yang berbunyi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun dari tidur pada malam hari, maka dia menggosok giginya dengan siwak, ya. Yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya dengan siwak. Hadis ini muttafaq alaih, rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Wasani sulan utawi kang kaping telu iku indal qiyami ing dalem nalikane ngadeg ila sholati maring salat. Fardhon iku fardu anane salat au naflan utawa sunnah. Fardhon di sini kenapa dibaca nasab? Nah, karena menjadi khabar dari kana yang mahdzuf. Nah, takdirannya adalah fardhon kanatis sholatu au naflan. Wa yata'akkadu lan dadi kokoh aidon kelawan maneh fi ghairi as-salasati ing dalem saliyane telu pira-pira panggonan al-mazkurati kang wis dan tuturaken. Mimma saking perkara huwa kang utawi ma iku mazkurun dan sebutaken fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang dan jembaraken penjelasane. Qiraatul Qur'ani kaya maca Al-Qur'an
wasfiraril asnani lan kuninge untu, lan kuninge pira-pira untu. Sangat dianjurkan juga selain tiga, yang ketiga tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja adalah ketika hendak mendirikan sholat, ketika hendak mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Maknanya, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Arti hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika beliau memerintah para sahabat untuk bersiwak setiap kali melakukan sholat. Rasulullah khawatir bersiwak setiap kali melakukan sholat itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memberatkan umatnya. Sampai segitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya. Nah, kemudian ada orang yang mengaku umat Nabi dan mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Sangat aneh, sangat aneh. Mengaku menjadi umat Nabi dan benci dengan Nabi. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan wa yata'akkadu, sangat dianjurkan juga selain pada tiga tempat yang telah disebutkan oleh al-muallif untuk bersiwak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika hendak atau ingin membaca Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Ketika menguningnya gigi, maka juga sangat dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu.